Bab 1004. Tidak, apa yang ada di tambang? Grey Z bertanya, menatap Zokun. Ada kuburan. Zokun berkata dengan suara gemetar. Di mana dia berani menyembunyikannya lagi? Apa yang ada dalam kuburan? Ya, buku tinju atau semacamnya. Itu apa yang Gomen dan yang lainnya cari-cari. Jawab Zokun. Benar saja, itu benar-benar di area pertambangan nomor 8 ini. Grey Z tidak menyangka bahwa dia akan menemukan halaman buku tinju super di sini, di kota Koltara. Tapi bagaimana mungkin itu ada di kuburan? Siapa yang membuat skor tinju ini? Bagaimana mungkin bisa disembunyikan di daerah terpencil, bahkan di tambang yang runtuh? Jelas dia tidak ingin orang lain menemukannya. Sudah kubilang, biarkan aku pergi. Mohon biarkan aku pergi. Zokun memohon ampun. Grey Z mengabaikannya. Semut kecil ini tidak sepadan, bahkan Gomen tidak memandang rendah dirinya, apalagi Zokun. Melihat Grey Z tidak peduli padanya, Zokun segera bangkit dan berlari ke arah luar area pertambangan, berbalik sambil berlari, khawatir Grey Z akan berubah pikiran. Zokun menghela nafas lega saat sampai ke pintu gerbang. Grey Z tidak menyusul, dan tidak bisa mengejar lagi. Ini sangat berbahaya. Tapi dia tidak menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba seolah-olah dia telah menabrak dinding, kepalanya meraung, dan dia jatuh dengan keras. Di depannya ada beberapa orang yang berdiri dengan wajah penuh aura dingin. Bos Zokun, apakah kamu ingat kami? Beberapa pekerja, dengan sekop di tangan dan penuh amarah, menatap Zokun. Seluruh tubuh mereka gemetar karena marah. Kaki saya patah pada awalnya karena Anda. Saya tidak menyangka akan bertemu hari ini. Menindas kami selama bertahun-tahun, hari ini saya ingin melihat kemana Anda bisa lari. Tak lem kemudian, belasan orang itu menyeret Zokun pergi, seperti anjing mati. Grey Z tidak lagi peduli. Dia berjalan ke tambang, menatap tambang yang gelap dan dalam, mengerutkan kening. Kemungkinan besar halaman buku tinju super ada di sana, tetapi sangat berbahaya untuk dimasuki, dan tidak ada jaminan bahwa Anda dapat kembali hidup-hidup. Jika tambang runtuh, pasti akan mati. Bahkan jika itu dia tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Di tempat berbahaya seperti itu, siapa yang menyembunyikan skor tinju dengan sangat baik? Tuan Z. Watson melihat Grey Z berdiri di sana, berjalan, dan bertanya dengan hati-hati. Apakah ada sesuatu yang penting di kuburan di dalam tambang? Yah, ini penting. Grey Z mengangguk. Ini benda yang sangat penting. Tapi aku takut hal ini tidak ada orang yang bisa mengambilnya. Ini bukan pintu yang tersembunyi, bukan Lord, untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan bersedia melakukan segalanya. Apalagi sekarang dia tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, jika dia sudah mati, apa yang akan dilakukan Dara Syam? Tuan Z, kami bisa masuk. Suara Watson tiba-tiba naik. Grey Z menoleh, dan beberapa orang sudah berdiri di belakang Watson, semua menatap Grey Z dengan tegas saat ini. Tuan Z, kami akan masuk dan bantu kamu mengeluarkan semuanya. Ya, kita bisa masuk. Kita sudah pernah ke tempat itu, dan jika untuk tahu apa yang terjadi, ayo masuk dan coba. Tuan Z, Anda telah banyak membantu semua orang. Kami juga harus melakukan sesuatu untuk Anda, biarkan kami masuk.
Beberapa orang terus berbicara, dan suara mereka sedikit bergetar. Tentunya, membiarkan mereka masuk ke tempat seperti itu juga akan menimbulkan rasa takut dan cemas, tetapi mereka masih mau masuk. Tidak, Grey Z langsung menggelengkan kepalanya. Aku dan Dara membantu, bukan untuk mendapat balas budi kalian. Apalagi mempertaruhkan nyawa kalian. Bab 1005. Ini untuk diri Anda sendiri. Grey Z dengan tegas menolak. Dia tidak membutuhkan skor tinju ini, dan dia pasti tidak bisa mempertaruhkan nyawa Watson dan yang lainnya. Jika tidak, apa perbedaan antara dia dan pria di pintu tersembunyi itu? Grey Z langsung menggelengkan kepalanya. Tuan Z, tak perlu dikatakan, hal ini sangat penting, tetapi saya tidak akan membiarkan nyawa Anda sebagai taruhan. Grey Z berkata dengan sungguh-sungguh. Hidup kalian harus dijaga, keluarga Anda membutuhkan kalian, dan daerah pertambangan nomor 8 ini membutuhkan kalian. Juga masa depan kota Koltara membutuhkanmu. Hiduplah dan lakukan hal-hal yang lebih berarti. Itu lebih penting daripada yang ada di dalam. Mata Watson agak merah, dan dia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi Grey Z telah menghentikannya. Timbun tambang ini secepat mungkin. Ini adalah cara untuk menyembunyikannya. Tinju super memang penting, tapi dia tidak bisa mendapatkannya, dan Lord itu juga tidak bisa mendapatkannya. Itulah yang seharusnya. Grey Z tahu betul betapa parahnya jika tambang itu runtuh. Itu pasti akan membunuh orang. Bahkan iblis pun tidak bisa melarikan diri. Jika dia benar-benar setuju dan membiarkan Watson dan yang lainnya mengambil risiko, maka Dara Syam akan benar-benar berpikir dia adalah orang yang kejam dan egois dan tidak akan pernah menyayanginya lagi. Tuan Z, ketika para pekerja melihat penolakan Grey Z, mereka sedikit cemas dan ingin membujuk Grey Z lagi. Watson segera mengulurkan tangan dan menghentikan mereka. Karena niat Tuan Z adalah baik untuk semua orang, maka kita akan mendengarkan Tuan Z. Dia melambaikan tangannya. Pergi dan buat pengaturan. Malam ini, tambang akan ditimbun untuk berjaga-jaga. Melihat Grey Z pergi, Watson menatap beberapa orang di depannya dan memberi isyarat, dan mereka memahaminya sekaligus, dan tidak banyak bicara. Grey Z kembali ke kantor, dan Dara Syam benar-benar mengajari beberapa pekerja cara mengklasifikasikan dokumen secara wajar dan meningkatkan efisiensi kerja. Di satu meja ada beberapa buah musiman. Semuanya telah dicuci dan dipotong, tetapi Dara Syam benar-benar tidak makan sedikit pun. Meningkatkan efisiensi sangatlah penting agar kamu bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Kamu bisa terus mengeksplorasi dan meringkas, lalu menemukan cara yang lebih baik. Dara Syam sangat sabar menjelaskan. Suaranya agak serak, dan jelas berbicara lama sekali membuat mulutnya kering. Masih ada beberapa hal aku harus memberitahumu. Dara Syam benar-benar tidak ingin beristirahat, karena semuanya hampir selesai hari ini di sini. Dia dan Grey Z harus kembali ke daerah selatan pesisir. Jika tidak membicarakannya hari ini, dia tidak tahu kapan dia akan kembali ke kota Koltara lagi. Sistem kerja kantor. Istirahat dulu. Grey Z masuk dan tiba-tiba berkata, minumlah air, makan buah, dan basahi tenggorokanmu. Beberapa pekerja serikat melihat Grey Z masuk. Mereka segera berdiri.
Mereka terus meminta Dara Syam beristirahat, tetapi Dara Syam benar-benar menolak dan mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. "Apakah kamu sibuk di sana?" Dara Syam menoleh dan menatap Grey Z. "Iya, tapi sudah berakhir." Grey Z menuangkan Dara Syam segelas air hangat dan menyerahkannya padanya. "Minumlah." Nadanya tidak diragukan lagi. Dara Syam benar-benar menjulurkan lidahnya, mengambil dan meminumnya dengan patuh, tidak berani untuk tidak mematuhi Grey Z. Dia tahu bahwa jika dia tidak patuh, Grey Z pasti akan marah. Grey Z mengambil mangkuk buah dan menyerahkannya kepada Dara Syam, tidak membiarkannya melanjutkan. Lalu, dia berpaling untuk melihat pekerja dari serikat pekerja. "Untuk urusan pekerjaan, kalian perlu menjelajah lebih banyak sendiri. Kalian adalah pemula. Saya akan mengatur seseorang untuk membimbing kalian, tetapi kalian harus menggunakan hati yang kuat, mengerti?" "Ya, Tuan Z. Kami tidak akan mengecewakanmu. Kami akan bekerja keras, tidak membut kehilangan muka Tuan Z dan Nona Syam, dan tidak mempermalukan keluarga Syam." Grey Z mengangguk. "Ini untuk kebaikan kalian. Saya ingin kalian ikhlas. Jangan mengecewakan keinginan Dara." Bab 1006. Sudah dikeluarkan. Ya. Dara Syam benar-benar patuh makan buah. Grey Z sedang berkata, dia tidak berani mengganggu. Sampai dia selesai makan, dia terus membimbing beberapa anggota staf. Itu sangat sibuk sampai jam 9 malam, dan semua hal telah dijelaskan. Grey Z membawa Dara Syam kembali ke hotel untuk beristirahat, bersiap untuk pergi keesokan harinya. Pada waktu bersamaan, pertambangan nomor 8. Di depan tambang yang berisiko runtuh, Watson dan yang lainnya telah membuat segala persiapan yang memungkinkan. Lampu penambang, tali pisau, sekop, dan bahkan makanan kering dan air. Tuan Z dan Nona Syam telah banyak membantu semua orang, tetapi tidak banyak yang bisa kita lakukan untuk mereka. Watson berkata, "Kita semua pernah berada di tambang ini. Kita pasti mengingat situasi di dalam." "Aku ingat, pasti ingat." Petik 2. Kita semua adalah penambang dari kecil, tidak ada keahlian lain. Ini tidak ada masalah sama sekali. Ada sesuatu yang sangat penting untuk Tuan Z, kita pergi untuk mengeluarkannya. Watson memandang beberapa orang dan mengangguk, wajahnya penuh tekad. "Saudaraku, aku harus mengingatkanmu bahwa memasuki tambang ini pasti berbahaya. Bahkan jika semua orang memiliki pengalaman, kalian semua bisa memikirkannya." Dia menarik napas dalam-dalam. Sudah bersiap untuk yang terburuk, tetapi pada saat yang sama dia menjadi lebih bertekad. Grey Z dan Dara Syam sangat membantu mereka dan memberikan harapan kepada semua orang. Dia tidak bisa melupakan bagaimana dia membawa beberapa saudara ke daerah selatan pesisir. Mereka dan karyawan Syam Group memperlakukan mereka dengan baik. Dia tidak dapat melupakan bagaimana Dara Syam benar-benar menangis seperti seorang gadis kecil ketika mereka melihat keluhan dan penghinaan yang mereka alami. Mereka hanya penambang biasa. Kapan ada yang peduli dan memperlakukan mereka seperti ini? Bahkan membela martabat mereka dan memberi mereka harapan. Selain Grey Z dan Dara Syam, di mana lagi? Oleh karena itu, bahkan jika itu berbahaya dan bahkan mungkin kehilangan nyawanya, ada baiknya melakukan sesuatu untuk Grey Z dan yang lainnya. Pikirkanlah baik-baik. Aku juga sudah memikirkannya.
Jangan bicara omong kosong, aku tidak takut, ayo pergi. Beberapa orang menarik napas dalam-dalam, meninggalkan dua orang di luar untuk menjawab, tidak lagi ragu-ragu, dan langsung masuk di tambang. Langit redup, dan ada bintang yang sangat terang di langit berbintang di tengah malam, terus-menerus memancarkan cahayanya. Cahayanya tidak signifikan dibandingkan dengan galaksi yang sangat luas, tetapi masih bekerja keras untuk menyinari dan menerangi kegelapan di sekitarnya. Di hotel, Dara Syam benar-benar lelah. Setelah mandi, dia menjatuhkan diri ke tempat tidur, dan segera tertidur. Grey-Z sedang duduk di samping tempat tidur, memikirkan halaman buku tinju super itu. Dia tidak memiliki keinginan ekstrim untuk hal-hal ini. Jika bukan karena berurusan dengan gerbang tersembunyi dan memecahkan bahaya tersembunyi ini, Grey-Z tidak akan tertarik pada tinju super ini. Guru, mengapa kamu begitu tertarik dengan skor tinju ini? Benarkah apa yang dikatakan Linbi tentang rahasia skor tinju? Grey-Z diam-diam bertanya. Kalau begitu, isi halaman ini sudah di tempat pembuangan sampah. Tidak mungkin untuk menemukan skor tinju yang lengkap, jadi ide sang Lord akan hancur. Memikirkan hal ini, Grey-Z menggelengkan kepalanya. Saya khawatir, hanya dengan menggali 3 kaki di tanah orang-orang gila ini akan menggali buku tinju. Dia berpikir sejenak, dan hendak menelepon Watson untuk menegaskan apakah dia telah menimbun tambang. Tetapi dia belum menelepon, teleponnya berdering lebih dulu. Grey-Z keluar, menutup pintu dengan pelan, dan melihat ke nomor itu adalah panggilan Watson. Begitu dia terhubung, ada suara bersemangat di ujung telepon, bergetar terus-menerus. Tuan Z, kami telah mengeluarkan barang-barang di tambang. Kami mengambilnya.